Bab 816. Stephen menghela nafas lega dan berkata, itu bagus, keluarga Wade bekerja sama sangat erat dengan bank sentral. Saya menyapa, dan uang itu akan dikembalikan ke kartu Anda. Baik. Charlie juga sedikit lega. 2 menit setelah menutup telepon, Charlie menerima pesan teks lain di ponselnya. Tuan Charlie yang terhormat, RMB 21.900.000.000 akan dikreditkan ke akun kartu emas hitam Anda pada pukul 15.06 hari ini. Charlie menghela napas lega saat uangnya kembali. Tapi kemudian masalah serius lain muncul di benaknya. Elaine mencuri kartunya. Mencoba kata sandinya sendiri. Dia juga melihat keseimbangan luar biasa di kartunya. Jika Claire tahu tentang kejadian ini, bagaimana menjelaskannya padanya? Memikirkan ini, ekspresi Charlie menjadi lebih dingin. Elaine mengira dia adalah ibu Claire. Dia telah menahannya begitu lama, tetapi dia benar-benar bermain terlalu banyak hari ini. Dia tidak harus membiarkannya pergi dengan mudah hari ini. Jadi dia segera menelepon Ishak lagi. Di ujung lain telepon, suara Ishak berdering dengan hormat. Mr. Wade, apa pesananmu? Charlie berkata dengan marah, ibu mertua saya meninggal, mencuri kartu emas hitam saya, dan menggeledah saya 21,9 miliar. Saya akan memberinya pelajaran. Tolong bantu saya menghubungi departemen terkait dan bekerja sama. Ishak segera berkata, Mr. Wade tolong beri saya perintah Anda. Charlie segera memberitahu Ishak tentang pengaturannya, dan berkata, kamu harus mengaturnya untukku, jangan pergi dalam perjalanan bisnis, mengerti? Mengerti guru. Ruang VIP Citibank. Elaine menyegarkan kembali mobile bankingnya. Dalam mobile banking saat ini, hanya ada pukul 0.32 yang menyedihkan. Yang dia pikirkan hanyalah bahwa 21,9 miliar itu dengan cepat tiba, sehingga dia bisa langsung mencapai puncak hidupnya. Namun, setelah lama menyikat, 10 menit berlalu, dan uang belum juga datang. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit kesal, dan akan memarahi Dong Tao itu, ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari seorang teman. Hei, Elaine, apa kau akan membuat wajahmu besok? Kami akan membentuk grup dan pergi bersama. Elaine dengan jijik berkata, membuat wajah? Wajah seperti apa? Wajah seperti apa yang saya miliki, dan membuat wajah dengan Anda? Bagaimana menurutmu? Suara pihak lain segera berubah. Apa yang Anda maksud dengan berbicara seperti itu? Elaine mencibir, apa maksudku? Saya beritahu Anda bahwa pergi ke salon kecantikan untuk melakukan perawatan wajah adalah hal yang dilakukan orang seperti Anda, dan saya ingin membeli salon kecantikan langsung dan melayani saya sendiri. Saya tidak akan mengikuti Anda di masa depan. Orang seperti ini menarik garis. Pihak lain berkata dengan tidak percaya, Elaine, apakah kamu gila? Hanya Anda, dan Anda masih membeli salon kecantikan? Apakah kamu sedang bermimpi? Elaine menggelengkan kepalanya dan berkata dengan perasaan superior. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan dengan Anda. Malang, saya katakan, Elaine sekarang berbeda dari saya yang dulu. Anda tidak bisa membayangkan uang yang saya miliki dalam hidup ini. Pihak lain mencibir dan berkata, saya pikir Anda harus minum obat. Setelah berbicara, dia langsung menutup telepon. Elaine tidak peduli saat dia digantung. Sekarang dia melayang di mana-mana, seperti teman malang semacam ini, tidak perlu menyentuhnya, jika dia melihatnya di masa depan. Jadi dia minum seteguk kopi Blue Mountain terbaik dan melihat Dong Tao memarahi. Cepat, lakukan lebih cepat. Uang nyonya ini belum sampai, apa yang kamu lakukan? Percaya atau tidak, saya akan menelepon Anda besok. Jangan lakukan itu. Dong Tao sangat kesal dengan sikap arogan Elaine, tapi dia hanya bisa gigit jari dan berkata, Nyonya, tolong tunggu sebentar, bank sentral akan mengambil waktu untuk menghadapinya. Elaine berkata dengan tidak masuk akal, saya tidak peduli dengan alasan Anda. Anda dapat mencari tahu apa yang terjadi di sana. Jika tidak saya akan memberikan jutaan untuk membunuh Anda. Bab 817. Dong Tao ditakuti oleh Elaine, dan hanya bisa berkata tanpa daya, jikalau begitu aku akan membantumu melihat kemajuan kita. Kalau sudah dilaporkan ke bank sentral, saya tidak bisa temukan sisanya. Elaine cemas, jadi dia memercikkan kopi ke wajahnya dan mengutuk. Cepat, ada apa ini? Ibumu akan mati. Dong Tao berteriak saat wajahnya panas. Untungnya, kopinya tidak terlalu panas, kalau tidak dia harus rusak. Dia sangat marah,
Tetapi dia benar-benar tidak berani memprovokasi wanita sebesar itu, jadi dia hanya bisa dengan rendah hati berkata, tunggu sebentar, aku akan membantumu melihat kemajuannya. Setelah itu, setelah memasuki sistem dan memeriksa, dia berkata dengan heran, tidak. Uang ini menunjukkan bahwa bank sentral telah mengembalikannya. Apa itu? Kamu mau pergi kemana? Dong Tao berkata, kartu emas hitammu telah dikembalikan ke rekening. Apa? Ella ini menampar Dong Tao ketika dia naik, mengutuk, ada apa denganmu Bestart? Mengapa? Uang saya dikembalikan lagi. Dong Tao, seorang tuan tua yang berduka, menangis dan menangis, Nyonya, saya benar-benar tidak tahu, ini dikembalikan oleh bank sentral, bukan oleh saya. Cek ibumu. Ella ini menampar meja dan berteriak, cepat dan pindahkan ke saya lagi. Mungkin aku akan merusak ban ini. Saat ini, Ella ini penuh dengan tergesa-gesa mendapatkan 21,9 miliar. Bahkan jika ibunya berdiri di depannya, dia akan menendang tanpa ragu-ragu. Dia mengira uang itu akan segera datang, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa bank sentral mengembalikan uang itu lagi. Apa-apaan ini? Selingkuh? Pada saat ini, ada desakan langkah kaki di luar ruang VIP. Segera setelah itu, pintu dibuka. Sekelompok petugas polisi dengan senjata dan peluru tajam dengan cepat masuk dan bertanya, siapa yang menggunakan kartu emas hitam untuk mentransfer uang sekarang? Dong Tao ketakutan, dan menunjuk ke Ella ini dengan gemetar dan berkata, wanita ini, apakah ada masalah? Polisi mengabaikannya dan berkata langsung kepada Ella ini, siapa namamu? Ketika Ella ini melihat polisi datang, dia terkejut dan panik. Apa yang terjadi? Charlie menelepon polisi. Saya ibu mertuanya. Haruskah ilegal bagi ibu mertua untuk mengambil uang dari menantu laki-lakinya? Tepat ketika dia tertegun, polisi bertanya lagi, siapa namamu? Aku. Ella ini berkata dengan bingung, namaku Ella ini. Polisi berkata dengan dingin, Ella ini, kan? Anda sekarang secara resmi ditangkap oleh kami karena dicurigai berpartisipasi dalam kasus penipuan bank besar. Setelah itu, dia berteriak kepada dua orang di sekitarnya, borgol aku dan bawa pergi. Ketika Ella ini mendengar ini, wajahnya memucat karena ketakutan, dan dia berkata, petugas polisi, salah paham, saya baru saja datang untuk mentransfer rekening, kartu itu bukan milik saya, dan saya tidak menipu bank. Petugas berkata dengan dingin, katakanlah hal-hal ini ketika Anda tiba di ruang interogasi. Sebagai hamba rakyat, kami tidak akan berbuat salah kepada orang baik, tapi kami tidak akan pernah membiarkan orang jahat pergi. Bab 818. Ella ini buru-buru berteriak, kartu ini bukan milik saya, kartu ini milik menantu laki-laki saya, dan nama menantu laki-laki saya adalah Charlie. Apakah Anda salah paham? Petugas berkata dengan dingin, saya beritahu Anda, kartu ini dipalsukan oleh kelompok kriminal teknologi tinggi luar negeri. Ini secara khusus digunakan untuk menipu bank dengan uang dalam jumlah besar. Kasus transnasional ini, kami telah bergabung dengan organisasi polisi kriminal internasional dari 23 negara dan telah diselidiki. Sudah 2 tahun, dan sekarang saatnya bagi Anda, rubah, untuk menunjukkan kakinya. Sekarang buktinya sudah ada, kamu masih berani berdalih? Ella ini tiba-tiba pingsan. DMN. Kartu itu dipalsukan? Dia baru saja mengatakannya. Charlie, sutra bau sekali ini. Bagaimana dia bisa memiliki uang sebanyak 21,9 miliar? Ternyata itu bohong. Intinya, mendengarkan polisi, sepertinya kartu ini terlibat dalam kasus transnasional besar? Penelusuran bersama oleh Interpol di 23 negara? Pertarungan ini terlalu besar, bukan? Jika mereka benar-benar mengira dia yang melakukannya, mereka tidak bisa menembaknya? Memikirkan hal ini, Ella ini berlutut di tanah dengan terengah-engah, dan dengan gemetar berteriak, teman-teman, kamu benar-benar menganiaya aku. Saya adalah warga negara biasa yang taat hukum. Kartu ini diberikan kepada saya oleh menantu laki-laki saya. Menantu laki-laki itu menganggur sepanjang hari dan ditipu di mana-mana. Anda harus menangkapnya dan memberi saya kepolosan saya. Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru berkata, Charlie ini sekarang ada di Thompson Villa A05. Pergi dan bawa dia pergi. Lebih baik menghukumnya penjara seumur hidup. Saya tidak suka melihat Bestart ini lagi dalam hidup saya. Polisi terkemuka itu mendengus dingin. Kamu mengocok panci dengan cepat. Kami tidak tahu Charlie, kami hanya tahu bahwa Anda menggunakan kartu ini.
Anda menggunakan kartu ini untuk menipu Citibank 219. Untungnya, kami menemukannya lebih awal dan menghentikan transfer tepat waktu. Jika tidak, Anda akan berhasil. Anda akan menunggu untuk duduk di penjara kali ini. Elaine pingsan sepenuhnya, dan dia merosot di tanah dan berteriak dengan keras. Jika merat polisi, saya benar-benar tidak bersalah, saya dianiaya. Saat dia berbicara, secangkir teh tiba-tiba disiramkan ke wajah Elaine. Dong Tao bergegas dan menendang Elaine ke tanah dengan satu tendangan. Lalu dia bergegas gila dan membanting wajahnya sambil berteriak histeris. Sial, kau pembohong. Aku juga seorang pemimpin bank, kau berteriak padaku, menuangkan kopi ke wajahku, dan menampar wajahku, aku akan membunuhmu. Kedua polisi muda itu buru-buru menarik Dong Tao pergi, ketika Elaine sudah berlumuran darah dan mengerikan. Polisi yang menuju saat ini berkata, oke, bawa orang-orang di dalam mobil dan kembali ke biro untuk diadili. Elaine, dengan wajah berlumuran darah, diseret oleh dua polisi. Kakinya tergelincir di tanah, dan mulutnya gila dan berteriak dengan suara sobek, saya dianiaya. Kartu itu bukan milikku. Kartu itu milik Charlie. Bastard. Apa yang kamu lakukan dengan saya? Mengapa Anda tidak menangkap bastard itu? Orang-orang di seluruh lobi bank menatap pemandangan ini dengan tercengang. Elaine tidak peduli dengan rasa malunya. Perusuh Wawau itu berteriak, tolong. Saya dianiaya. Anda harus bersaksi untuk saya. Semuanya membeku. Bersaksi? Bukti apa mereka mengenalnya? Pada saat ini, polisi yang memimpin tim berkata dengan dingin, sudah kubilang, bahkan jika kamu sedang meroket, itu tidak berguna. Ketika Anda tiba di kantor polisi, ada interogasi yang lebih lama menunggu Anda. Saya menyarankan Anda untuk menjaga kekuatan Anda. Elaine yang berlumuran darah itu seperti raksasa, mati-matian melepaskan diri dari pengekangan polisi dan borgol, dan berteriak, biar aku menelepon. Saya ingin menelepon putri saya. Biarkan putriku membawa pembohong untuk menerima kejahatannya. Serahkan dirimu, maka kamu akan tahu bahwa aku tidak bersalah. Polisi itu langsung mengeluarkan ponsel dari sakunya dan berkata dengan dingin, Anda adalah tersangka utama dalam kasus kriminal transnasional yang besar. Selama interogasi dan penanganan kasus kami, Anda tidak berhak menghubungi siapapun. Setelah itu, dia mematikan ponsel Elaine dan berteriak kepada dua polisi yang menyeretnya. Cepat dan bawa dia ke mobil, cepat. Keduanya bergerak langsung ke kiri dan kanan, mengangkat Elaine, menggendongnya keluar dari lobi bank, dan menjejalkannya ke kursi belakang mobil polisi. Segera, sekelompok mobil polisi meraung ke kantor polisi. Bab 819. Kantor polisi Aurous Hill. Segera setelah Elaine tiba, dia langsung dibawa ke tim kejahatan untuk diinterogasi. Melihat kata-kata, kelompok kriminal, Elaine gemetar karena terkejut. Dibawa jauh-jauh ke ruang interogasi kantor polisi, Elaine sudah panik dan hampir roboh, dan seluruh tubuh tidak lagi sombong, seperti ayam jantan yang dikalahkan. Di ruang interogasi, lampu pijar menyinari wajah Elaine. Duduk di seberang adalah beberapa petugas polisi dari tim kejahatan. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin kepada Elaine, tersangka kriminal. Elaine, Anda sekarang adalah tersangka pertama dan satu-satunya tersangka dari geng kriminal berteknologi tinggi di luar negeri. Anda harus dengan jujur menjelaskan proses kriminal Anda. Jika tidak, apa yang menunggu Anda adalah pengadilan yang adil. Pada saat ini, Elaine segera mulai menangis. Jika merat, Anda menangkap orang yang salah. Charlie adalah tersangkanya. Tidak, dia adalah seorang kriminal. Saya adalah warga negara yang baik yang mematuhi hukum. Kartu yang saya curi dari sakunya, bukan saya. Petugas polisi itu mengerutkan kening dan berkata, jika kamu bilang itu menantu laki-lakimu, akankah kami percaya? Itu macet pada Anda, dan Anda membawanya ke bank untuk menarik uang. Anda adalah tersangka terbesar. Petugas polisi lain di sampingnya mencibir dan berkata, saya melihat ini Elaine, karena situasinya telah terungkap, apakah Anda ingin menarik menantu ke atas tas? Setelah itu, dia mengamati Elaine dan berkata dengan dingin, kamu bahkan bisa melakukan hal yang hiruk-pikuk. Itu terlalu tidak manusiawi, kan? Elaine berteriak salah, apa yang saya katakan itu benar. Menantu saya Charlie benar-benar pembohong. Dia adalah yang terbaik dalam penipuan dan penculikan, dan dia jelas seorang kriminal. Petugas polisi itu menampar meja dan berkata dengan marah, saya pikir Anda penjahatnya. Saya akan mengatakannya lagi, bersikap lunak dalam pengakuan dan tegas dalam perlawanan. Elaine menangis dengan cemas, jika merat polisi,
Saya sudah mengaku. Jika separuh dari apa yang saya katakan itu salah, saya akan diguruh. Polisi itu berteriak dengan marah. Ya, ini adalah kantor polisi. Apakah menurut Anda ini sebuah kuil? Beri aku sumpah demi surga. Aku berkata padamu, cepat dan jelaskan keluarga atas Anda, keluarga berikutnya, dan kaki tangan, dan hubungkan rantai kejahatan organisasi Anda. Izinkan saya menjelaskan semuanya dengan jelas. Sekarang polisi kriminal internasional dari 23 negara lain meminta Anda untuk dibawa kembali ke negara itu untuk penyelidikan. Jika Anda menolak sampai akhir, kami akan menyerahkan Anda kepada polisi AS dan membiarkan mereka membawa Anda ke AS untuk diinterogasi. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa polisi Amerika sangat kejam dalam penegakan hukum. Mereka sering menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Katakan itu semua untuk berkah Anda sendiri. Elaine meratap ketakutan. Petugas polisi, saya benar-benar dianiaya. Bagaimana saya bisa pergi ke rumah saya berikutnya? Saya mencuri kartu bank dari menantu saya, lalu saya ditangkap di sini. Jangan serahkan saya ke polisi Amerika. Petugas polisi itu berdiri dan berkata kepada yang lain, penjahat Elaine memiliki sikap yang merajalela. Dia menolak untuk menjelaskan kejahatan pemalsuan kartu bank dan penipuan transnasional. Pertama, tempatkan dia di pusat penahanan dan tunggu penyelidikan lebih lanjut. Elaine ketakutan dan menangis, dan langsung jatuh ke tanah, dan mulai menceburkan, jika saya tidak pergi ke pusat penahanan, Anda tidak bisa menyalahkan orang baik. Jika kamu salah, aku akan mati bersamamu. Petugas polisi itu melihat ke arah Elaine, yang terbaring di tanah dan enggan untuk bangun, dan berkata dengan dingin, taruh dia untukku dan tutup langsung pusat penahanan. Iya nih. Yang lain segera menjebak Elaine seperti babi mati, dan tidak ada gunanya Elaine menangisi ayah dan ibunya, dan langsung dikirim ke pusat penahanan Aurous Hill City. Ada 3 pusat penahanan di Aurous Hill, yang menghususkan diri pada penahanan administratif dan pidana, serta narapidana yang belum diadili atau memiliki hukuman singkat. Setelah persidangan, narapidana dengan hukuman yang lebih lama langsung dipindahkan ke penjara untuk menjalani hukumannya. Bab 820. Ketiga pusat penahanan di Aurous Hill menjalankan tugasnya. 1 didedikasikan untuk menahan tersangka laki-laki, 1 didedikasikan untuk menahan tersangka perempuan, dan yang lainnya didedikasikan untuk menahan tahanan remaja. Setelah 4 anggota keluarga Wilson ditangkap pada sore hari, mereka dikirim ke 2 pusat penahanan. Nyonya tua Wilson dan Wendy pergi ke pusat penahanan wanita, sementara Noah dan Harold pergi ke pusat penahanan pria. Saat pertama kali memasuki sel, Nyonya Wilson masih sangat tidak nyaman. Setelah dikunci, dia duduk di tempat tidur sederhana, memikirkan pengalamannya selama ini. Selama periode waktu ini, itu adalah bencana terbesar bagi Nyonya Wilson dan keluarga Wilson. Kerja keras dan peti mati Nyonya Wilson semuanya disegel oleh pengadilan, dan putranya menolak untuk membiarkannya tinggal di Villa Thompson, dan memanggilnya ke polisi. Memegang penjara, hal-hal ini membuatnya berpikir lebih dan lebih marah. Duduk bersila di ranjang, memikirkan tempat yang menyakitkan, dia menampar tempat tidur dengan putus asa, menangis dengan keras. Sungguh dosa yang telah saya lakukan, keluarga saya bangkrut, putra saya tidak mendukung saya, dan putri saya hukum telah mengirim saya ke pusat penahanan, anak tidak berbakti sialan ini. Ini untuk membuatku mati di pusat penahanan. Wendy duduk di samping, juga marah dan sedih, dan menangis dan berkata, nenek, paman kedua tidak pernah seperti ini. Dia dulu mematuhi Anda dan tidak pernah berani melawan. Kenapa dia begitu kejam sekarang? Nyonya Wilson tua dengan dingin mendengus, dan berkata dengan marah, bukan rubah betina Elaine yang menderita 1000 pedang. Rubah betina ini gelisah sejak dia menikah dengan keluarga Wilson kami. Jika bukan karena dia menghentikannya kali ini, paman kedua saya kira saya setuju untuk membiarkan kita tinggal. Dengan mengatakan itu, Lady Wilson merasa sedih lagi, menyeka awan air mata, dan berseru, aku benar-benar terlalu menentukan. Ketika saya pergi ke sana dan bertemu tuan tua, jika dia tahu saya dipaksa oleh menantu perempuan saya mati, tidak tahu seberapa besar dia merasa kasihan pada saya. Kakek dan cucu berada di sel penjara, berduka di dalam hati dan menangis. Karena Lady Wilson sudah terlalu tua, para narapidana di sel yang sama jarang melihat siapapun yang masih berada di pusat penahanan pada usia seperti itu, jadi mereka datang untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Di antara mereka ada seorang wanita parubaya yang tinggi dan kuat yang telah berjongkok di sel ini selama 3 bulan. Dia adalah bos dari sel ini. Dia berjalan ke arahnya dan bertanya, Lady Wilson, apakah menantu perempuan Anda begitu buruk? Menempatkan Anda di pusat penahanan? Apa yang sedang terjadi?
Ya, ada apa? Beritahu kami tentang itu. Ketika seseorang bertanya, narapidana lain di sel juga berkumpul di depan Nyonya Wilson. Mereka awalnya sekelompok wanita tua yang suka bergosip, dan gosip favorit mereka adalah cerita pendek orang tua, jadi mereka semua buru-buru maju ke depan, menusuk telinga, dan menunggu untuk mendengar yang berikut. Pada saat ini, Nyonya Wilson tidak punya tempat untuk melampiaskan api jahat yang menahan perutnya. Mendengar begitu banyak orang datang untuk bertanya, dia menangis dan menangis. Sudah kubilang, hidupku benar-benar pahit. Menantu perempuan saya sama sekali bukan manusia, dia dan menantu laki-lakinya yang tak tahu malu, terus-menerus menjebak kami, menjadikan kami keluarga besar di Auroshield dengan wajah besar. Selangkah demi selangkah mendorong kami menuju kebangkrutan. Mari kita berhutang-hutang, bahkan rumah kami diambil oleh pengadilan. Wanita gendut itu berkata dengan dingin, mengapa ada orang yang begitu jahat? Nyonya Wilson tua tiba-tiba memerah, dan berkata dengan marah, mereka sangat jahat, mereka sangat buruk. Cucu saya dan saya diusir oleh pengadilan untuk menjadi tunawisma, tetapi keluarga mereka membeli villa kelas 1 Thompson, bernilai lebih dari 1 miliar. Keluarga kami tidak punya tempat tujuan, tapi keluarga mereka yang terdiri dari 4 orang tidur di lebih dari selusin kamar tidur. Saya pikir mereka adalah putra dan menantu perempuan saya sendiri. Tidak peduli apa, mereka tidak akan melihat saya hidup di jalanan. Jadi saya lari ke mereka. Siapa tahu, mereka tidak hanya memukuli saya, memarahi saya, menendang saya, tetapi juga memanggil polisi. Mengatakan bahwa saya masuk rumah dan memprovokasi masalah, dan biarkan polisi menangkap kita semua. Begitu wanita gemuk itu mendengar ini, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, aku, Gena Jones, membenci bastard yang paling tidak menghormati orang tua dalam hidupku. Jika bukan karena ipar saya, ibu mertua saya, ibu saya tidak bisa bunuh diri dengan meminum pestisida. Jadi saya dijatuhi hukuman 10 bulan penjara karena setelah ibu saya meninggal, saya meledakkan saudara ipar saya. Berbicara tentang ini, mata Gena Jones sudah dipenuhi dengan amarah dan air mata. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Lady Wilson, jangan menangis. Jika saya memiliki kesempatan untuk melihat menantu perempuan Anda, saya akan memukulinya sampai mati untuk Anda.